Gua pernah makan bareng kambing. Ah, bohong lu mah bang. Paling lu makan daging kambing. Beneran, asli deh. Yang ada badaknya. Di video ini, gua pernah makan daging kambing. Gua pernah makan bareng kambing. Hewan kambing, bukan daging kambing ya. Duduk sebelahan malahan. Dan pertanyaannya, ngapain gua makan bareng kambing? Dan kenapa gua bisa makan bareng kambing? Tapi sebelum itu, sebelum gua cerita, kita intro dulu kali ya. Sebelum kita nyampe di scene ini, gua mau nyeritain kalau pengalaman ini terjadi ketika gua jadi santri di pondok pesantren. Dan kalau kita ngomongin soal pondok pesantren, secara garis besar itu ada dua jenis. Ada modern sama salafi. Nah, buat kalian yang belum tahu perbedaannya, setahu gua kalau pondok pesantren modern itu kayak sekolah formal, tapi di dalam area pesantren. Santrinya mempelajari ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, sedangkan pondok pesantren salafi berfokus pada kajian kitab seperti kitab kuning dan yang lainnya. Ya simpelnya kalau modern itu bisa sambil sekolah dan dapat ijazah, sedangkan salafi nggak bisa. Gua sendiri di pondok pesantren salafi. Mungkin detailnya gue bakal nyeritain di video yang lainnya ya. Nah, gue nggak tahu ya ini terjadi di pesantren gue aja atau di pesantren salafi yang lainnya juga sama kayak di sini. Tapi kalau di pesantren gue itu, kalau makan kita nggak bisa sendirian. Maksud gue, setiap gue ngemil snack atau makan, baru satu suap pasti ada aja temen yang datang dari radius 5 meter buat minta. Atau nggak minta langsung diambil aja, langsung dicomot aja. Makanya kalau makan itu kita barengan dan patungan, mulai dari berasnya bawa masing-masing. Biasanya takarannya itu satu genggaman tangan penuh. Terus patungan duit mulai dari yang paling kecil itu 1.000 dan yang paling besar 5.000 buat beli lauk pauk, minyak, bumbu penyedap dan yang lainnya. Nah, budget kita pada saat itu 2.000 per orang. Jadi lauknya juga seala kadarnya. Tapi jujur ya, para santri itu jago banget buat manfaatin bahan yang ada. Jadi dengan duit 2.000 ini nggak masalah. Dan yang uniknya lagi, makanan itu selalu enak. Ya mungkin karena faktor lapar kali ya. Lapar kuat. Yang bakso di sanguan. Dan singkatnya, karena gua lupa waktu itu kita masak lauk apa, jadi kita langsung aja ke bagian makan-makannya. Waktu itu kita makan-makannya tuh di depan musola sambil lesehan rame-rame. Kita makannya dalam satu nampan panjang sambil duduk berbaris. Nah, kita makan bareng-bareng tuh. Walaupun sederhana, tapi enak banget, nikmat banget. Tapi karena waktu itu mendekati hari raya Idul Adha, jadi guru ngaji gua tuh udah nyiapin hewan kurban, yaitu kambing, yang dia ikat di tiang di sebelah kita makan. Jarak kita makan dengan kambing itu sekitar 300 cm. Nah, kita di situ nggak terlalu begitu peduli dengan kambingnya, karena kambingnya diikat di tiang. Jadi aman, dan kita pun makan dengan lahap, suap demi suap, penuh dengan berkah. Tapi ketika kita lagi makan, beberapa saat kemudian salah satu santri, sebut aja dia si Usil. Dia tuh makannya cepet banget. Mungkin dia udah kekenyangan ya. Terus dia nyamperin kambingnya, dan dengan santainya dia melepaskan ikatan kambing itu. Habis itu dia tuntun kambingnya itu ke jajaran kita yang lagi makan. Nah, ayo makan bareng. Dan kita pun makan bareng kambing. Di situ gua jijik. Karena gimana gak jijik coba, sebelahan makan bareng kambing. Kalian bayangin aroma nikmat makanan bercampur dengan aroma kandang kambing.
pineapple, apple pen. Jujur ya, itu aroma kandang kambingnya tuh kerasa banget. Kok bau anjing ya? Mana gua hampir muntah. Tapi karena gua lapar dan gua takut diceng-cengin, dibully dan dianggap lemah. Soalnya masalah di dunia pondok pesantren itu kita nggak boleh manja, kita nggak boleh jijik dan kita nggak boleh jorokan. Jadi gua berusaha untuk menahan rasa mual itu demi harga diri. Saya akan lawan. Gua berusaha menahan rasa mual itu sedalam-dalam mungkin. Tapi kambing itu mulai mengendus-ngendus ke area nampan. Dan rasa mual itu mulai tidak tertahan lagi. Karena ketika kita makan, tiba-tiba kambing itu berak di samping gua. Persis di samping gua. Dan kita pun akhirnya bubar makannya. Tapi di situ gua berhasil untuk tidak muntah. Rasakan itu kambing. Hahaha. Dan kalian pasti tahu ending dari si kambing itu kayak gimana. Ya betul. Pada akhirnya di hari raya Idul Adha, hari penyembelihan, nasib si kambing itu berakhir menjadi kurban. Dan saat kurban, gua itu sebenarnya tipikal orang yang takut melihat hewan kurban disembelih. Karena kayak ngerasa kasihan dan kayak itu tuh salah satu adegan yang sadis. Dan merusak mata suci gua. Jadi waktu penyembelihan kurban, gua ngumpet di kamar asrama. Dan ya begitulah akhir kisah gua di pondok pesantren makan bareng kambing. Dari yang tadinya tuh berak di depan gua, sampai akhirnya kambing itu jadi sate pakai bumbu kacang yang nikmat banget. Tapi ketika gua makan sate, gua keinget terus momen-momen dimana gua dan kambing itu bersama-sama. Mulai dari ngasih dia makan rumput, kita makan bareng. Sedih banget sih kambing itu harus pergi begitu cepat menghadap sang ilahi dan meninggalkan kita. Dan kita harus berpisah dengan begitu tragis seperti ini. Itu dia pengalaman gua makan bareng kambing. Dan ya, gua delay lagi. Dan delaynya tuh nggak sebentar tapi lama banget. Dari yang harusnya tuh ini tayangnya sebelum lebaran ya. Tapi gua gagal. Aduh, sorry guys, sorry teman-teman, gua delay. Aduh, sumpah ini delaynya lama banget. Dan mungkin next video selanjutnya gua usahain buat nggak delay lagi ya. Semoga aja. Itu aja mungkin dari gua Ajis, dah.